sesi konseling ini belum ini pertama kali. Jadi karena kalian belum tahu apa itu konseling individual, saya akan sedikit menjelaskan tentang konseling individual. Konseling individual itu adalah salah satu layanan konseling di mana terdapat konseling yaitu Kak Tania dan saya konselor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dana Tika. Saya di sini akan membantu Kakak dalam untuk dapat menceritakan apa permasalahan yang ingin diselesaikan. Nah, jadi konseling individual ini katanya bisa menceritakan, tidak perlu khawatir tentang privasi Kak Tania, karena di dalam konseling ini ada namanya akses kerahasiaan, yang mana saat proses konseling berlangsung kita tidak diperbolehkan untuk menyebarkan apapun proses konseling yang sedang berlangsung. Jadi semuanya bersifat privasi. Dan di sini ada namanya akses keterbukaan. Di sini kakak diminta untuk terbuka dan menceritakan permasalahan yang terjadi. Gak perlu khawatir kalau ceritanya kakak bakal tersebar luas atau bocor, karena insya Allah saya akan bisa menjaga kerahasiaan ini. Terus ada juga penermatikan. Nanti diharapkan konseling kita ini berjalan secara terstruktur. Jadi di saat katanya menceritakan, saya akan mendengarkan, dan di saat saya berbicara, katanya bisa mendengarkan. Jadi apa nih permasalahan yang membuat katanya untuk bertemu dengan saya di sini? Apa yang mengganggu dalam pikiran katanya bagaimana ini? Silakan, boleh diceritakan. Jadi saya merasa kecanduan obat pereda dari paracetamol. Makin lama saya merasa kecanduan, jadi saya nggak bisa berhenti konsumsi itu. Kira-kira apa yang membuat katanya berpikir kalau sepertinya aku kecanduan nih? Apa penyebabnya? Awalnya saya merasa capek, pusing, minum obat, dikit-dikit minum. Kayak kalau sulit tidur atau kecapean itu saya selalu minum obat. Oh, jadi katanya merasa kalau saat badan katanya merasa tidak enak, sakit itu obatnya adalah paracetamol. Terus kalau lagi capean itu selalu menggunakan paracetamol. Terus kalau misalkan katanya merasa pusing tapi tidak mengkonsumsi paracetamol, tapi ngelakuin alternatif lain, itu bagaimana? Belum dicoba sih Bu, tapi kalau merasa sakit langsung minum. Kira-kira berapa lama begitu? Setengah tahun. Oh, dari kapan katanya merasa bahwa ini nggak benar nih, ini udah melewati batas wajar nih? 1 bulan belakangan ini sih. Oh, jadi tadi katanya bilang bahwa katanya itu mulai ketergantungan obat dari 6 bulan lalu. Terus sejak itu pula katanya merasa kayak sering sakit, terus mudah minum obat gitu. Terus kalau misalkan saya tanya pola hidup katanya ini seperti apa sih lifestyle hidupnya? Saya mahasiswa pulang balik kampus Kak, terus tugas organisasi banyak sih. Kalau untuk pola makan bagaimana? Pola tidur juga bagaimana? Kalau makan saya teratur, cuma kalau tidur suka berantakan. Oh gitu. Jadi sekarang saya ingin ajar katanya untuk membandingin misal kalau dengan alternatif lain dengan memperbaiki gaya hidup katanya seperti memperbaiki pola makan dan tidur, itu menurut katanya bagus atau tidak? Boleh. Terus bagaimana jika katanya mengubah itu dengan sedikit demi sedikit tapi rutin? Seperti mengubah jam tidur dulu atau mengubah memilih makanan apa saja yang baik untuk dikonsumsi katanya supaya katanya itu agar tetap fit dan tidak gampang sakit. Ya mungkin bisa saya coba itu. Oke, jadi alternatif selain obat itu sebenarnya ada. Kita bisa merubah pola hidup kita, terus kita tahu. Tadinya juga tahu kalau perilaku tadi itu salah. Kalau kita lagi gak enak badan, kita langsung minum obat pada nyeri. Itu nggak bagus, apalagi itu dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang berpanjang. Itu akan berdampak dalam kesehatan kita yang tadinya gampang sakit, sembuh, tapi gampang sakit lagi, terus sembuh lagi, terus minum obat lagi, gitu seterusnya. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Mungkin bakal saya coba saran dari Ibu nanti untuk kedepannya ya Bu. Tapi gimana ya Bu, jika suatu saat saya sedang sakit, tapi saya harus memungkinkan untuk minum obat pereda nyeri itu, apakah boleh jika saya masih minum obat itu jaga-jaga? Walaupun katanya udah mengubah pola hidup, katanya ingin ternyata obat untuk jaga-jaga tidak.
Sebenarnya saya tidak bisa melarang katanya tidak boleh menyetop, tapi sebaiknya perubahan yang bakal kita lakukan itu perubahan besar yang signifikan. Itu lainnya dari perubahan kecil dulu katanya. Jadi untuk merubah pola hidup yang tadinya berantakan sedikit-sedikit dulu diubah. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya katanya masih kayak untuk stop obat itu, tapi katanya itu harus tahu bahwa obat itu tuh bukan satu-satunya solusi. Jadi kalau misalnya masih ada strategi lain, masih ada hal lain yang bisa dilakukan untuk mengubah apa yang pengen kita lakuin. Jadi kalau misalkan katanya ini benar-benar ubah dulu hal-hal yang kecil, ubah kebiasaan yang nggak baik menjadi hal-hal yang tadinya kebiasaan menjadi tidak kebiasaan. Jadi yang saya jelaskan tadi kira-kira katanya dapat memahami kan? Bisa. Oke, jadi saya menambahkan bahwa jangan lupa untuk sering-sering berolahraga. Menurut Tania dari kegiatan COVID ini, apa nih yang pas banget untuk menjadi solusi dari permasalahan yang sedang Tania alami? Menurut saya solusi yang pas itu kayak yang ibu bilang tadi bu, mungkin saya harus merubah gaya hidup saya seperti makan tidur yang teratur atau mengkonsumsi makanan yang sehat supaya saya nggak mudah sakit lagi sehingga saya nggak mengkonsumsi obat itu lagi. Oke, mungkin saya jelaskan lagi bahwa perubahan yang signifikan kita harus bisa membuat perubahan dari hal-hal yang kecil dulu. Jadi sesi counseling individual kita pada saat ini sudah selesai ya katanya. Kita sama-sama tahu bahwa apa yang harus katanya lakukan, perubahan apa yang harus katanya lakukan, permasalahan apa yang harus katanya ubah. Jadi bagaimana menurut Tania? Baik, terima kasih banyak ya bu. Oke, terima kasih juga Tania. Semoga masalah ini selesai. Oke, terima kasih banyak ya bu penjelasannya. Terima kasih banyak juga. Selamat datang lagi. Ini tuh